warahmatullahi wabarakatuh. See you again pada episode saya kali ini. Bagaimana kabar kalian? Insyaallah semua dalam keberkahan di bulan Ramadan, di awal Ramadan ini. Insyaallah kita sampai akhir dapat melalui dengan lebih baik. Oh ya, pada kesempatan episode kali ini saya tertarik sekali untuk mengangkat masalah kalau kita lihat kan ada kaitannya dengan masalah Ramadan nih, suasana Ramadan ya. Dalam konteks psikologi zikir ya, kita lihat nih antara pikiran, ruh, dan zikir batin kita dalam subconscious mind atau pikiran bawah sadar kita. Nah begini nih, kalau kita lihat sih sebetulnya bagaimana ya dalam psikologi zikir atau manfaat zikir nih secara psikologis kayak gimana ya. Zikir ini kan sebetulnya salah satu ibadah yang kita amalkan saat bulan Ramadan ya. Lebih kita giatkan lagi, lebih intensif. Tapi ternyata zikir ini juga bermanfaat secara psikologis. Kalau kita lihat secara bahasa, zikir memang berarti mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara istilah, zikir ini bagaimana kita merenungkan kebesaran Allah. Juga membuka hati supaya selalu mengingat Allah dalam setiap tingkah laku. Kalau kita lihat dalam Ar-Ra'd ayat 28, itu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati ini menjadi tentram. Zikir sebetulnya membuat hati kita ini tenang ketika kita punya masalah, gelisah, ketika menghadapi cobaan dan ujian hidup. Maka kita kembalilah zikir kepada Allah. Nah, selain hikmah itu ya sebetulnya guys, mengamalkan zikir ini adalah ibadah kepada Allah. Zikir mempunyai fungsi psikologis yang sangat penting dalam kehidupan. Ingat kepada Allah memberikan keyakinan seorang mukmin bahwa ia tak sendirian ketika punya masalah. Ia merasa didampingi Allah. Di bulan Ramadan ini kita sangat dianjurkan sebetulnya untuk memperbanyak zikir, mendekat pada Allah, takarub, bahwa kita tidak merasa sendiri karena selalu didampingi Allah. Insya Allah ya, kita menggantungkan segalanya hanya pada Allah. Nah menarik nih kalau kita zikir. Sebenarnya kita menarik sekali ya guys. Dalam zikir ini saya ingin sedikit menyinggung masalah zikir. Kan zikir tuh kalau kita ketahui, zikir itu ada zikir zahar, juga ada zikir syir ya. Kalau zikir zahar ini kan dibaca dengan suara yang keras, jelas gitu. Tapi kalau yang zikir syir itu kan dengan suara yang pelan atau dalam hati. Nah, dengan merasakan zikir zahar ini kita mengetahui zikir, kita menyadari zikir, kita penuh perhatian. Kita merasakan zikir ini dengan hati, merasakan makanan dengan lidah, merasakan suara dengan telinga, merasakan pemandangan dengan mata. Kalau kita saat zikir itu tidak merasakan dengan hati, maka gagal, yaitu kesadaran untuk setiap saat. Ini yang dipentingkan. Zikir ini sebetulnya bukan untuk kesaktian, tapi untuk mendapatkan akhlak mulia. Ada ghaflah ya, ada kudur. Sebetulnya kalau ghaflah itu kan lalai, tidak sadar, pikiran menyimpang kemana-mana, tidak khusyuk, tidak fokus, subconscious mind atau pikiran bawah sadar. Sedangkan dalam kudur kita tidak lalai, kita sadar, pikiran tidak menyimpang, khusyuk, fokus, conscious mind, pikiran sadar gitu. Nah ini yang menyebabkan atau kita lihat kaitannya dengan kekinian atau present sebetulnya. Hudur al-qalbi ya kalau kita lihat. Nah, kemampuan hati untuk menyadari kekinian. Apalagi nih, menyadari ucapan, menyadari perbuatan dan pikiran. Nah, kesadaran setiap saat yang kalau kita lihat yang ingin kita bangun sebetulnya ini. Nah, ini yang menjadikan batin yang sungguh-sungguh berkualitas gitu. Jadi kehidupan kita itu jadi dekat dengan kekinian kita. Waktunya sholat ya kita sholat, waktunya kumpul dengan keluarga, kumpul dengan keluarga, waktunya kumpul dengan teman-teman, kumpul dengan teman-teman, waktunya bekerja dan sebagainya. Oke, like that gitu. Nah
Hati yang hudur itu kan ini rahasia besar dari kesadaran batin yang besar, kesadaran setiap saat. Nah, dengan menyadari kekinian kita, maka batin kita ini menjadi batin yang benar-benar berkualitas dan cerdas secara spiritual. Makanya kenapa selalu dalam Fukyushin Shaya itu kita ada mind management, ada emotional management, juga ada spiritual management. Jadi kita korelasikan mind, emotional, and spiritual management. Jadi cerdas secara spiritual, itu tingkatan tertinggi. Oke. Nah, kalau kita lihat, kita menyinggung masalah zikir nih. Zikir nih sebagai upaya untuk menyingkirkan keadaan lupa dan lalai kepada Allah. Caranya dengan selalu ingat kepadanya. Zikir mengeluarkan seorang mukmin dari suasana lupa untuk kemudian masuk dalam suasana musyahadah atau saling menyaksikan dengan mata hati. Nah, hal ini karena adanya dorongan rasa cinta yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, manfaat zikir sendiri kepada Allah itu bisa menenangkan hati, menenangkan pikiran, jiwa, dan raga seseorang. Ajaibnya ya guys, kalau kita lihat nih, manfaat zikir ini dapat melancarkan rezeki dan menjauhkan seseorang dari godaan jin. Bahkan zikir ini salah satu amalan yang sangat disukai oleh Rasulullah SAW. Nikmat banget dah kalau kita itu udah larut dalam zikir. Ada zikir nih, kita bersuci ya, kemudian kita menghadap kiblat dan menutup aurat. Nah, sebenarnya kita tidak menutup aurat juga sah sih sebenarnya berzikir, cuma afdolnya sih lebih baik bersuci. Sebetulnya seringkali saya sampaikan kalau kita dalam memainkan pikiran bawah sadar, kita tuh every time, everywhere kita afirmasi, di mana saja, kapan saja bisa. Begitupun dengan zikir, every time, everywhere berzikir, kecuali di kamar mandi atau toilet nggak boleh. Nah, jadi kita saat duduk, kita saat berdiri, saat tidur dan sebagainya, kita bisa berzikir. Jadi meskipun kita dalam meskipun ya kita sedang diam atau apapun, dalam hati ini selalu terucap Allah, 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 atau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi itu terucap selalu, jadi 24 hour, 24 jam itu kita di kolbu kita selalu terucap seperti itu, seperti mesin, secara otomatis gitu guys. Oke. Nah, manfaat terbesar dari zikir sebetulnya hati ini menjadi tenang, menghilangkan rasa gundah. Nah, kalau kita lihat nih kan, zikir ini apa? Zikir dan doa ya. Apa nih? Kalau kita lihat perbedaannya. Kalau zikir ini berarti mengingat, sedangkan doa ini berarti meminta. Nah, zikir ini berarti mengingat, yaitu dengan maksud kita mendekatkan diri kepada Tuhan agar terhindar dari sombong dan takabur. Nah, saya ingin sedikit menyinggung tentang masalah cara berzikir dengan lisan. Zikir lisan atau disebut dengan zikir nafi, ya mungkin yang sudah banyak yang tahu, zikir nafi isbat itu zahar atau nyata, yang diucapkan dengan nyata itu ucapan la ilaha illallah. Nah, zikir makanan utama lisan atau lidah, Allah dan la ilaha illallah, itu mula-mula diucapkan pelan-pelan sampai meresap dalam hati dan lambat. Kemudian makin lama makin cepat sampai meresap pada diri dan terasa enaknya zikir ke seluruh bagian tubuh kita. Kalau zikir nafi isbat ini sebetulnya disebut juga dengan zikir zahar atau nyata karena diucapkan lisan secara nyata. Disebut nafi isbat karena zikir ini menafikan segalanya, dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya gini ya, saya ingin sedikit menyinggung masalah zikir nih. Ada macam zikir. Ada zikir lisan atau nafi isbat yang saya sampaikan, yaitu la ilaha illallah. Ada zikir kolbu atau zikir hati, Allah, Allah. Jadi disebut juga zikir asal dan kebesaran, yang juga sering disebut
ismu zat karena langsung menyebut nama zat. Nah, zikir ismu zat ini makanan utama hati gitu. Sedangkan zikir sir atau rahasia atau isyarat dan nafas. Sebenarnya perlu kita ingat bahwa bagi tiap sesuatu ada alat untuk mensucikan. Dan alat untuk mensucikan hati adalah dengan zikrullah. Nah, sedikit ada sebenarnya masalah zikir ya. Apa sih sebetulnya? Kita ucapkan la ilaha illallah atau Allah itu sudah bagian dari zikir yang kuat dalam qalbu kita. Jadi seperti mesin yang saya sampaikan tadi, qalbu kita tuh mengucap secara otomatis gitu. Kalau kita sudah terbiasa, jadi Allah, itu la ilaha illallah. Begitu pun dengan kita zikir, sholawat dan sebagainya. Ada juga kita melakukan baca apa tuh ini namakan dengan sajadah menukut ya. Sholawat pohon uang yang disampaikan tuh bisa kita 4.444 kali kita dalam sehari bisa kita ucapkan, itu bisa juga. Itu salah satunya sih. Jadi masalah zikir ini cukup menarik. Soalnya kita di bulan Ramadan ini kan semua kita berlomba-lomba dalam kebaikan, baik dari yang sholat, doa, baca Quran, kemudian zikrullah pasti secara otomatis itu, dan kita melakukan hal-hal lebih, kita tingkatkan sedekah dan sebagainya, hal-hal yang menuju kebaikan. Nah, insya Allah di bulan Ramadan ini pahala kita makin bertambah, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga makin meningkat, dan kita insya Allah bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kita harapkan insya Allah kita menjadi yang lebih baik, menjadi versi yang lebih baik, insya Allah bisa seperti itu. Oke guys, insya Allah sharing ilmu saya kali ini bermanfaat bagi kita, dan insya Allah kita bisa mempraktekannya dengan lebih baik dan bermanfaat. Dan mohon maaf lahir batin, selama ini di bulan Ramadan ini kita mensucikan diri, insya Allah segala sesuatunya ke depan menjadi lebih baik. Baiklah guys, selamat beribadah, menjalankan ibadah puasa Ramadan kali ini. Alhamdulillah kita bertemu lagi di Ramadan kali ini, dan kita menjadi versi yang lebih baik lagi, lebih baik, more better, insyaallah. Baiklah, akhirul kata saya ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you again.